Bayangkan, lo ditunjuk langsung untuk memimpin sebuah perusahaan BUMN pangan. Tugasnya jelas, memastikan rakyat Indonesia makan dengan tenang. Mandatnya besar, bahkan presiden menaruh harapan di pundak lo. Tapi ketika lo mulai kerja, lo buka laci, isinya cuma kertas, pena, dan anggaran 0 rupiah. 0. Rasanya gimana? Mungkin ini adalah versi birokrasi dari prank nasional. Kasih jabatan tapi dengan modal tinggal doa dan kopi saset. Nama lengkapnya Joao Angelo de Sousa Mota. Lahir di Nusa Tenggara Timur, pernah terjun di sektor konstruksi, pertanian, peternakan, industri kreatif. Bulan Februari 2025, Joao resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan BUMN hasil merger dari 3 BUMN karya, Virama Karya, Yoda Karya, dan Indra Karya. Agrinas ini berada di bawah holding Danantara. Tugasnya berat, jadi motor utama swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto. Beras, jagung, kedelai, daging, semua masuk target. Kata orang, ini mesin ketahanan pangan. Tapi ya, mesin tetap butuh minyak kan? Dan sepertinya tangki Agrinas masih kosong sejak awal. 6 bulan berlalu, dan Joao akhirnya mundur. Perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Alasannya, ia nggak bisa memberikan kontribusi nyata untuk swasembada pangan. Dukungan minim dari stakeholder, anggaran 0, operasional masih jalan di tempat. Di hadapan publik, ia berkata, "Saya malu memimpin 6 bulan tapi tidak bisa memberikan hasil." Kata malu itu berat, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin yang tahu dirinya nggak bisa memenuhi janji. Ini seperti disuruh masak nasi untuk seluruh RT, tapi berasnya belum dibeli, bahkan magicomnya pun belum ada. Tapi tetangga sudah tanya, "Mana nasi saya?" Agrinas ini hasil merger 3 BUMN karya. Merger ini di atas kertas tujuannya efisiensi dan percepatan. Tapi di lapangan ada transisi panjang, penyesuaian kultur kerja, dan tumpang tindih kewenangan. Kalau di perusahaan swasta, merger itu untuk ngebut. Di sini kadang merger itu untuk memperlambat. Supaya semua punya waktu bikin rapat dulu, dan rapat lagi, dan lagi. Ditambah status Agrinas sebagai bagian dari holding Danantara bikin semua proses tergantung restu atasan. Kalau restu lambat, anggaran nggak turun, program pun tak jalan. Pengunduran diri ini memicu kekhawatiran, bukan cuma soal siapa pengganti Joao, tapi juga soal target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden. Tanpa motor penggerak, target ini bisa meleset jauh. Petani khawatir karena Agrinas dianggap sebagai eksekutor lapangan. Kalau eksekutornya berhenti, siapa yang akan mengeksekusi program? Mungkin nanti akan dibentuk lagi tim percepatan untuk mempercepat pembentukan tim percepatan yang akan mempercepat program pangan. Cepat di kertas, lambat di sawah. Bagi petani, nama Agrinas mungkin belum sepopuler Bulog. Tapi mereka tahu ini BUMN yang seharusnya membantu mereka. Harga gabah, akses pupuk, pasar hasil panen, semua bisa dibantu jika program Agrinas jalan. Petani kita sudah biasa berjuang sendiri. Bedanya sekarang perjuangannya ditemani jargon-jargon keren dari pusat.
Kisah Joao ini memberi pelajaran pahit. Jabatan besar tanpa sumber daya hanyalah undangan untuk jadi kambing hitam. Publik hanya melihat hasil, bukan hambatan. Di birokrasi kita, gagal bukan berarti tidak bisa. Kadang, gagal juga bisa berarti belum sempat. Karena waktunya habis menunggu tanda tangan, stempel, dan anggaran yang entah nyangkut di mana. Swasembada pangan bukan proyek seremonial. Ini soal perut bangsa, dan kalau perut kosong, rakyat nggak peduli itu salah dirut, menteri, atau holding. Yang rakyat tahu, nasi di piringnya semakin sedikit. Kalau kita diam aja, bukan cuma anggarannya yang nol, tapi juga masa depan pangan kita. Dan di negara kita, kalau masa depan bisa dianggarin, semoga anggarannya nggak ikut nol ya. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada yang kurang, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kita diskusikan. Jangan lupa, di dunia pertanian yang males nanam, jangan harap bisa panen. Dan apa yang lo tanam, itu yang lo panen. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue Roni yang percaya masa depan Indonesia ada di tanahnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kita sama-sama tanam masa depan.